dengar musik ya dan suka dance, jadinya memang kalau senam itu, khususnya senam, membawa kita jadi happy. Selain Kegel itu adalah kita untuk melatih otot-otot yang ada di bawah gitu. Disebut apa, di vagina gitu maksudnya? Iya, maksudnya gitu. Terus kalau buat yang pria? Kalau pria juga justru bisa sama juga? Kegel. Jadi kalau lebih bagus gitu, kayaknya nggak gampang capek pada saat melakukan hubungan seksual. Tahan lama maksudnya gitu. Tahan lama, bisa dibanting-banting bolak-balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, jumpa lagi di program favorit kita, apalagi kalau bukan di Yo Podcast, Yo Mari Kita Sehat. Sahabat sehat, sebelum menonton videonya lebih jauh, saya ingatkan agar sahabat semuanya untuk subscribe, jangan lupa like, kemudian aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya di seputar kesehatan, kebugaran, dan juga percintaan. Sobat sehat semuanya, kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa karena bintang tamu kita kali ini dia selain seorang bidan juga seorang instruktur senam. Devi Agustria. Ya. Apa kabar Mbak Devi? Alhamdulillah baik. Saya panggil Mbak aja ya? Iya, Mbak aja boleh. Jangan Bu lah. Karena masih muda. Atau sayang. Jangan. Nanti baper saya. Mbak Devi, bertugas di mana sekarang? Masih di Puskesmas Gunung Intan. Puskesmas Gunung Intan ya? Iya, Pak. Jadi bintang tamu di sini saya ya. Oh iya, terima kasih sudah datang di studio kita nih. Iya. Mbak Devi, ngobrol-ngobrol tentang instruktur senam. Mbak Devi sudah mulai kapan sih jadi instruktur senam dan gimana ceritanya gitu loh, kok bisa? Dari bidan. Dari bidan, benar. Ya. Zaman sekolah sih saya nggak suka Pak yang namanya berkeringat kayak gitu ya. Jadi saya nggak suka banget pelajaran olahraga itu. Dan saat sudah kerja, udah kuliah itu kan kita makannya sembarang ya. Namanya punya uang jadinya makannya sembarang aja, beli gorengan, lalapan, apa aja. Tapi nggak ada pergerakan. Akhirnya kok pas periksa kolesterol saya tinggi, bahkan sampai 300-an. Dengan orang yang kurus kayak gini ya, langsung kolesterolnya tinggi, ada apa nih? Nah, kolesterol kan dari lemak jahat. Akhirnya saya sering olahraga, aerobik. Aerobik itu hampir 3-5 kali seminggu. Nah, semenjak aerobik kok kayaknya seru juga ya gitu, senam-senam gini. Saya kemudian pelatihan jadi instruktur Zumba. Ada pelatihannya itu pelatihannya, ya? Instruktur Zumba. Kemudian instruktur Zumba itu juga pelatihnya dari luar negeri. Wow, keren, luar negeri ya. Keren banget pokoknya mereka. Kemudian instruktur Zumba, kok makin kesini saya jadi instruktur. Hampir setiap hari saya ngajar senam itu di studio, di instansi. Kolesterol saya sudah waktu itu memang sering banyak mager sebelum ikut senam-senam gitu. Ya bahkan nggak ada olahraga. Nggak ada olahraganya. Terus makannya kan sembarangan gitu. Wow. Jadi berminyak berlemak gitu. Iya. Jadi Mbak Devi itu bisa banget membandingkan antara sebelum olahraga dengan setelah rutin berolahraga ya. Beda banget. Beda banget. Manfaat. Dan itu Mbak Devi itu penyakit orang zaman sekarang ya. Kalau dulu orang-orang dulu itu aktivitas apapun selalu gerak. Ya kan, mau mandi aja gerak, harus nimba dulu ya kan. Kalau zaman sekarang kita mau ini aja tinggal gadget aja ya. Pesan makanan, udah tidur habis itu. Nah ini masalah itu kan. Jadi di satu sisi kita diuntungkan dengan kemajuan teknologi. Betul. Tapi pada saat yang sama justru ternyata kita kurang gerak, kurang olahraga yang berdampak. Mager, kaum rebahan. Ya, kaum rebahan. Nah, ngomong-ngomong tentang olahraga, tentang aktivitas fisik, kita mesti ingat tuh, sekarang ada program dari pemerintah yang di breakdown ya melalui Kementerian Kesehatan itu tentang Germas. Gerakan Masyarakat. Pernah dengar ya Mbak Devi ya? Betul. Pastinya. Jadi Germas itu gerakan yang membudayakan ya, menghabitskan agar masyarakat itu berperilaku ya berperilaku hidup sehat dan menghindari, setidaknya meminimalisir tentang perilaku yang tidak sehat gitu ya kan. Dan ternyata itu ada 7 kalau tidak salah ya. 7 indikatornya tentang Germas, dan yang pertama itu adalah melakukan aktivitas fisik setiap 30 menit setiap hari. 30 menit setiap hari ya. Nah, jadi bukan saatnya lagi sekarang menjadi kaum rebahan atau mager ya. Mbak Devi, karena terasa manfaatnya, bisa nggak Mbak Devi review ya? Ingat-ingat yang Mbak Devi rasakan real manfaat dari berolahraga gitu. Ya.
Salah satu manfaat yang paling disenangi perempuan ya, pastinya itu kestabilan berat badan atau turun berat badan. Itu Iya. bonus sih ya, menurut Iya, saya iya, bonus untuk perempuan. Kemudian menegangkan otot kekebalan tubuh. Jadinya kita semakin sering olahraga, tubuh kita jadi imunitasnya jadi bagus. Dan otot-otot itu jadi terlatih dengan pergerakan-pergerakan kita olahraga. Kemudian juga melancarkan peredaran darah sudah pasti. Dengan melancarkan peredaran darah, kemudian kita kalau tidur malam tuh jadi nyenyak. Tidur jadi nyenyak ya. Dari kita capek olahraga, beraktivitas dari pagi kerja, kemudian malamnya tuh tidur jadi nyenyak dan lebih cepat. Nggak ada yang namanya insomnia. Itu yang saya rasakan. Nggak ada begadang. Nggak ada begadang. Jadinya kan fresh. Dan setelah kita jadi nyenyak tidur, kemudian kita jadi orang yang produktif. Produktif maksudnya di sini ya kesehariannya jadi lebih bermakna. Beda kalau misalnya orang yang nggak olahraga, itu ada lagi tuh dampaknya. Ada ya, tapi ntar kita bahas itu. Yang manfaatnya itu secara apa ya? Perasaan juga itu kan happy ya bisa olahraga Nah, ya. itu dia ada juga yang namanya hormon serotonin. Hormon serotonin itu dia hormon buat kebahagiaan kali ya. Kebahagiaan yang menghasilkan misalnya seperti suasana hati, happy, bahagia dan juga semangat. Jadi semangat pastinya. Beda kalau orang lemes, nggak olahraga, kurang tidur, insomnia gitu ya. Dia lemes hari-hari gitu. Nah, manfaat-manfaat itu kan juga pastinya buat kesehatan juga ya, banyak ya. Betul, banyak sekali. Nah, Mbak Devi, kalau memangnya kalau orang berolahraga itu pasti dijamin sakit? Dijamin pasti sehat selalu? Nggak selalu. Dilihat lagi juga kita kalau selain olahraga, dilihat lagi dari pola makan, makannya, benar, pola ya. hidup. Gitu. Jadi tetap nggak bisa olahraga itu jadi satu-satunya enggak ya? Enggak. Karena benar sih dalam Germas juga kan ada 7 itu. Ada banyak makan buah, dan sayur ya kan, itu, jangan ya. merokok ya kan. Kemudian salah satu mungkin ya yang membuat sehat. Yang salah satunya dan yang kita bahas ada tentang aktivitas fisik atau gitu. aktivitas gerak atau berolahraga. Nah, Mbak Devi, kalau jenis-jenis olahraga banyak nggak? Atau mungkin senam gitu, banyak jenis senam? Sebenarnya jenis olahraga banyak sekali ya, dan juga setiap orang masing-masing punya kegemaran. Misalnya ada yang suka bulu tangkis, sepak bola, ada yang nggak suka itu malah ya. Tapi larinya ke senam misalnya. Kenapa sih di sini saya lebih memilih senam? Karena senam itu selain ada irama musik, dan saya juga suka dengar musik ya, dan suka dance. Jadinya memang kalau senam itu, khususnya senam, membawa kita jadi happy. Selain kita dengar lagu, kita bergerak sesuka hati. Kalau misalnya nggak ada instrukturnya nih ya, pasti sesuka hati. Seperti itu. Jadinya lebih senangnya senam. Saya baru ngerti sekarang. Ternyata saya pernah lihat di Instagramnya Mbak Devi, di TikToknya itu banyak dance gitu. Jadi malu saya ya. Instagramnya apa? Langsung aja Devi_AG. Oke, nanti kita taruh linknya ya di bawah ya. Itu selain promosi juga sih saya instruktur senam maksudnya. Iya. Kita memang kebaikan itu ya, olahraga saya tuh harus dipromosikan. Iya. Jangan pelit-pelit. Betul. Di-sharekan gitu. Mbak Devi, selain dari manfaat-manfaatnya, pasti juga ada dampak buruknya kalau orang itu nggak mau olahraga nih. Pasti. Apa aja? Salah satu tadi kan kita dari manfaat. Pastinya yang pertama dia tuh jarang gerak, akhirnya males jadi lemes ya. Betul. Pertama lemes, sudah terbiasa tidak olahraga, akhirnya susah tidur. Kenapa? Karena peredaran darah juga kurang lancar. Udah gitu tiduran aja, akhirnya insomnia. Itu kebanyakan ya. Coba saja kaum rebahan nih zaman sekarang tuh ya. kaum rebahan coba olahraga, kemudian olahraga pasti enak tidurnya. Itu salah satu yang biasa banyak teman-teman saya curhatin, "Vi, kenapa sih kok aku susah tidur gini?" Coba deh olahraga. Dengan olahraga tuh kita capek, akhirnya nanti nyenyak tidurnya. Oh iya, saya banyak ketemu sih orang yang keluhannya susah tidur. Iya pasti. Tapi banyak hutang, Mbak. beda. Terus akhirnya orang gampang sakit kan dengan dia begadang. Terus selain begadang itu juga bisa menimbulkan banyak penyakit. Iya. Salah satunya itu tadi kayak stroke ya, benar. Tensi tinggi kayak gitu. Ya penyakit tidak menular lah zaman sekarang. Saya kalau ngelihat Mbak Devi ini apa ya?
kulitnya itu lebih halus ya, lebih lembut. Aduh, ya. Itu apa dampak dari sering olahraga juga mungkin Nah ya? itu salah satunya, karena kalau kita olahraga pastinya ada beberapa saraf yang tertarik. Misalnya kalau saya sebagai instruktur senam ya, selalu saya suruh senyum itu, member-member senyum, jangan cuma teriak gitu misalnya kan, itu kan bakal tertarik itu otot-otot dan saraf-saraf yang ada, jadinya iya. bakal lebih awet muda Awet itu muda, tadi ya. Jadi dampak dari nggak olahraga, kurang berolahraga itu penuaan dini berarti ya? Betul, Salah satu penuaan dini. Nah kalau misalkan terhadap penyakit-penyakit yang sekarang ini kan lagi tren nih, kalau dulu banyak penyakit yang tinggi itu angkanya itu penyakit menular. Sekarang justru yang tidak menular. Itu tadi trennya, penyakit tidak menular karena Kurang gerak, kurang akhirnya aktivitas. banyak penyakit yang menghampiri. Kayak tadi itu ya, stroke, kolesterol ya, karena kaum diabetes. perubahan itu bahaya. Memang. Banget gitu. Kadang-kadang juga itu obesitas lagi orangnya. Nah, apa? itu. Apa gemuk ya, Obesitas. kegemukan. Mbak Devi, kalau sudah kayak gini kayaknya sahabat sehat nggak ada alasan gimana? Mau nggak olahraga? Mau masih mager? Atau masih bermalas-malasan? Kayaknya rugi. Rugi banget gitu ya kan. Nah Mbak Devi, satu lagi nih ya. Ada nggak sih senam untuk menunjang keharmonisan keluarga? Wah, ini agak-agak gimana gitu ya. Kayaknya langsung selek nih. Iya, langsung minum-minum dulu berarti ya. Minum-minum dulu. Pembahasannya ini Arfian, ada yang minumnya kan? Sebenarnya kalau untuk keharmonisan rumah tangga, saya agak malu ya bicaranya. Tapi Nggak ini apa-apa, aja ya, nggak los apa-apa. aja ya. Kita ilmu ini ilmu. Ada sih senam yang keharmonisan rumah tangga. Misalnya senam Kegel, itu salah satunya ya. Senam Kegel Nah, ya. saya boleh minum dulu? Boleh ya minum. Saya juga minum nih. Karena menarik nih. Ya, senam Kegel. Pernah dengar nggak Pak? Kalau misalnya orang senam jepit lepas. Saya kalau dengar jepit lepas itu langsung saya Nah itu salah traveling satu. pikiran saya. Kalau orang awam kan taunya senam jepit lepas, padahal itu senam Kegel. Senam Kegel itu adalah kita untuk melatih otot-otot yang ada di bawah gitu. Disebut apa di vagina gitu maksudnya? Iya, maksudnya gitu. Terus kalau buat yang pria? Kalau pria juga justru bisa senam juga? Kegel. Lebih bagus. Dan pria juga sama aja manfaatnya. Ini minumnya kita aqua ini. Ya, disponsori oleh. Gitu. Kita minum dulu. Kesel, Pembahasannya agak ini ya. Karena hot pembahasannya. Betul. Mbak Devi. Oke, tadi ya. Berarti kalau kayak gitu senam keharmonisan keluarga kayak mencengkram-cengkram gitu. Iya, gitu. Mencengkram, Aduh. jepit, lepas. Jadi bisa dilakukan buat teman-teman di rumah. Pernah ada testimoni nggak? Ada pasti. Saya Banyak kan ya? punya member. Misalnya dari sebelum dan sesudah dia melakukan sering senam, ya salah satunya. Jadi sebelum senam, ini yang sesudahnya dulu deh ya. Iya, Sudah iya. senam itu suaminya ngomong sendiri, "Ih, Mah, kok kamu ini ya? Ini gimana maksudnya? Kok kamu lebih kuat dari saya?" Terus Oh, tuh pernapasannya kan memang bagus karena sering terlatih orang senam itu ya. Jadi kalau lebih bagus gitu, kayaknya nggak gampang capek pada saat melakukan hubungan seksual. Tahan itu. lama maksudnya gitu. Tahan lama, bisa dibanting-banting bolak-balik. Dan daripada sebelum dia senam, akhirnya suaminya yang kewalahan. Iya. Betul. Arfian, Dokter Widan ya, dia nyimak banget dari tadi. Iya kayaknya. Untuk Ada yang tanyakan? Belum ada. Saya. Boleh Dokter Widan. Kan tadi kan ini Mbak, kaum rebahan nih, saya termasuk kaum rebahan nih. Gimana sih Tersinggung rebahan, ya? membangkitkan gairah untuk berolahraga? Oke, untuk memotivasi seseorang dari kaum rebahan jadi iya. rajin olahraga gitu. Pertama kita harus sadar diri sendiri ya bahwa ini yang saya makan kalori hari ini sekian. Misalnya nggak usah pakai kalori deh, misalnya saya ini makan gorengan terus saya makan ini terus, itu sama kayak diri saya sendiri ya sebelum saya jadi suka senam gitu. Pertama itu akhirnya loh ini kok saya jadi buncit itu ya. Pertama orang buncit, orang gemuk itu kenapa? Karena kalori yang dimasukkan Tuh, lebih perutnya, banyak. liatin tuh perutnya. Langsung pegang tuh di sana. Karena kalori yang dimasukkan itu makanannya lebih banyak, sedangkan pengeluarannya nggak ada. Maksudnya pengeluaran itu nggak ada olahraga, entah olahraga jalan kaki atau apapun itu, olahraga Jadi senam. disimpan akhirnya. Ya? Disimpan aja, masukkan aja, akhirnya gemuk. Dan yang kedua, pastinya kita juga harus aku harus olahraga nih supaya sehat. Itu pertama ya, supaya sehat. Jangan supaya kurus dulu. Itu bonus kalau Iya, begitu. iya.
Nah, supaya Plus ingat istrinya, motivasi itu. Nah, kayaknya. motivasi karena supaya lebih kuat gitu. Ya, akhirnya kan kalau sudah terbiasa, kita menyempatkan diri, bukan kalau ada kesempatan kita olahraga, tapi menyempatkan diri dengan Karena memang kita banyaknya butuh aktivitas, masalahnya. ya, dengan banyaknya aktivitas kita sehari-hari. Kayaknya nggak enak nih nggak olahraga. Itu tuh kebiasaan, kalau sudah kebiasaan. Ini sudah dikasih kode kita ini udah berakhir. Padahal menarik nih pembahasannya ini. Pembahasannya ya. Mbak Devi terakhir. Ya. Saya boleh pertanyaan saya ini boleh dijawab boleh nggak? Apa tuh? Mbak Devi statusnya masih jomblo? Masih, kebetulan masih. Masih ya? Wow, kesempatan nih buat para netizen ini. Mbak Devi, kalau Klik-klik boleh di bawah ya. ini, nomor HP di bawah ini. Kalau boleh saya tanya, pria idamannya seperti apa sih? Yang pasti Hah? nggak buncit kali ya. Nggak buncit. Wow, pas banget nih dengan tema kita. Enggak. Yang pasti ya kurus, tinggi lah. Ya jangan juga yang gemuk-gemuk juga ya. Yang penting rajin olahraga. Rajin olahraga dong harus supaya sehat. Merokok? Enggak masuk Kayaknya kriteria. lebih nggak masuk kriteria sih. Ya, Ya. yang Hidup merokok- sehat lah ya. Yang- Itu tadi Pak Germas. Germas betul. Jadi yang masih ngerokok bye-bye ya. Oke Mbak Devi, terima kasih banyak udah menyempatkan waktu di studio kami. Iya, Nanti sama-sama. lain waktu kita sambung kembali ya. Siap. Sahabat sehat, sebagai kesimpulan mungkin kenapa sih kita harus perlu berolahraga? Karena ternyata kita tuh memang terlahir dari orang yang memang harus bergerak ya. Jadi fitrah kita itu untuk bergerak, bukan menjadi kaum mager atau rebahan. Air saja kalau dia diam itu jadi sumber penyakit. Coba kalau air itu bergerak, dia bukan hanya bersih, bukan hanya sekedar suci, tapi juga mensucikan. Kira-kira begitu. Oke Mbak Devi, makasih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang, dan jangan lupa sekali lagi untuk subscribe, like, kemudian aktifkan loncengnya dan sharekan, bagikan kepada teman-teman yang lainnya agar juga mereka mendapatkan manfaat apa yang kita rasakan. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.